Polda Papua Barat menyampaikan selama perayaan Lebaran 1443 Hijriah hingga Min 4 pasca Lebaran, Gubernur Papua Barat membuka rapat kerja pertama masyarakat adat Biak di Raja Ampat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Polda Papua Barat menyampaikan selama perayaan Lebaran 1443 Hijriah hingga Min 4 pasca Lebaran, situasi Kamtipmas di wilayah Papua Barat terpantau aman dan kondusif. Demikian hal tersebut disampaikan Kabid Humas Kombes Pol Adam Erwindi kepada TVRI Papua Barat pagi tadi. Adam Erwindi menyampaikan selama Lebaran sampai dengan H-4 pasca Lebaran, situasi Kamtipmas masih aman terkendali, di mana pos-pos pengamanan untuk melayani masyarakat masih tergelar sampai hari ini di seluruh wilayah Papua Barat. Pengamanan ini dapat berjalan aman dengan adanya bantuan dari TNI, Pramuka, Basarnas, dan sejumlah ormas yang ikut mengamankan arus mudik kemarin. Baiklah, memang situasi Papua Barat sampai saat ini aman terkendali, kondusif, di mana pos-pos pelayanan terpadu maupun pelayanan masyarakat masih tergelar di seluruh wilayah Papua Barat. Seperti kita ketahui, di tim tersebut, di pos pelayanan ada gabungan Polri, TNI, Pramuka, serta beberapa ormas yang membantu kami untuk mengamankan arus mudik kemarin. Nah, sekarang sudah +4, itu kita mengantisipasi arus balik daripada mudik yang mungkin diperkirakan besok Sabtu dan Minggu adalah arus puncaknya. Namun situasi sampai saat ini masih aman terkendali, tidak ada laporan ataupun kejadian-kejadian yang membuat situasi Papua Barat terganggu. Sementara itu, jumlah pos pengamanan di seluruh wilayah Papua Barat berjumlah 18 pos, yang terdiri dari 15 pos pelayanan yang berada di pelabuhan dan bandara. Kemudian ditambah dengan pos terpadu dari gabungan TNI Polri, sedangkan jumlah personil yang terlibat dalam operasi ketupat tahun 2022 sebanyak 1.262 personil, gabungan dari Polda Papua Barat, TNI, dan pemerintah daerah. Pos pengamanan seluruh Papua Barat kita ada 18 pos yang tergelar. Kemudian pos pelayanan itu ada 15, itu di pelabuhan dan di bandara-bandara. Terus kemudian pos terpadu yang gabungan daripada TNI, Polri, Pramuka, dan beberapa lembaga dan pemerintah. Ormas itu ada 8 pos. Nah, semua sampai saat ini masih tergelar karena operasi ketupat masih berjalan. Untuk jumlah personil yang terlibat dalam operasi ketupat 2022 kali ini, di Polda Papua Barat melibatkan 1.262 personil, di mana 200 personil itu dari personil Polda, terusnya kemudian 400-an itu dari personil jajaran, Polres jajaran, dan yang 628-nya itu merupakan gabungan dari TNI, kemudian dari Pemda, dan dari beberapa ormas termasuk Pramuka. Kabid Humas Polda Papua Barat ini terus menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik yang akan pulang setelah melaksanakan mudik, untuk selalu berhati-hati dan kurangi membawa perhiasan yang menyolok dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap kita sebagai masyarakat yang tinggal di Kota Manokwari sebagai kota Injil, kota peradaban harus menjaga toleransi dan juga hindari kekerasan serta konflik yang menghambat pembangunan di Papua Barat. Pesan dan juga harapan yang disampaikan Gubernur Papua Barat untuk menjaga keamanan dan juga toleransi antar suku, agama, ras, dan budaya di Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat, terus disampaikan saat menghadiri kegiatan pemerintahan, keagamaan, dan juga berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Dalam sambutan, Gubernur Papua Barat mengatakan hal negatif yang pernah terjadi di Papua Barat seperti pengrusakan fasilitas umum, kantor pemerintahan, pemalangan yang mengakibatkan aktivitas kota tidak berjalan maksimal, diharapkan jangan lagi terjadi di kabupaten kota se-Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari.
Ditegaskan perbuatan kita harus mencerminkan Manokwari sebagai kota Injil, sehingga perbuatan baik yang harus kita lakukan, jangan kita merusak citra diri kita dan nama baik kita. Hal ini sekarang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Perbuatan kita ini harus mencerminkan Manokwari sebagai kota Injil. Yang ada dalam hati kita, hidup kita itu kita mau berbuat baik kepada semua orang. Tapi yang ada di tengah itu tidak demikian. Ya. Kantor DPR Kabupaten Manokwari ya juga pernah dibakar juga. Ya, itu waktu tahun berapa itu 2000 ya. Ya, 2000. Itu yang terbakar itu kantor DPR Nabire dan kantor DPR Manokwari itu dibakar. Jadi saya pikir juga kita ini bila Manokwari kota Injil kita banggakan kota ini, tetapi kota peradaban orang Papua, basta kita yang merusak citra kita, nama baik kita. Iya dong, itu tugas tanggung jawab kita untuk harus bicara terus kesempatan kepada masyarakat kita. Domingus Mandacan menambahkan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus saling menghargai satu sama lain, sehingga fasilitas umum jangan lagi dirusak dan dibakar. Karena membangun fasilitas umum membutuhkan waktu dan anggaran yang besar. Beberapa hal negatif yang pernah terjadi akibat dari minuman keras yang merubah akal sehat manusia, sehingga bisa melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya kita orang Manokwari, ada di Serui, ada di Biak, ada di Jayapura. Kita juga pasti ya, di mana bumi dipijak itu langit dijunjung dan kita hargai. Ya, adat budaya setempat kita mendukung. Sebaliknya juga semua suku yang ada bersama dengan kami di sini juga demikian gitu. Ini ya, tanah yang sudah diberkati, kota peradaban orang Papua ini, mari kamu bantu semua kita jaga kota ini. Jangan lagi kita merusak lagi, jangan lagi kita membakar lagi. Bahkan orang yang tidak punya salah pun jadi sasaran kita melempar, merusak, tidak boleh terjadi lagi. Diharapkan kepada generasi muda saat ini dapat menjaga kebersamaan dan toleransi yang sudah diciptakan oleh orang tua kita, yang terbuka untuk siapa saja yang datang ke Papua Barat untuk membangun Provinsi Papua Barat ke arah yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan membuka rapat kerja pertama Kesatuan Masyarakat Adat Biak di Yensawai, Raja Ampat pada Kamis 5 Mei 2022 kemarin. Untuk sampai ke kampung wisata tersebut bisa menggunakan transportasi laut, berupa kapal laut maupun perahu. Kali ini perjalanan orang nomor 1 di Papua Barat menggunakan pesawat Susi Air ke Bandara Waisai, Kabupaten Raja Ampat dengan menempuh perjalanan selama 30 menit. Setelah tiba di bandara, Gubernur disambut oleh Bupati Raja Ampat, Faris Umlati, dan Wakil Bupati Raja Ampat, Orideko Irianto Burdam. Rombongan kemudian menggunakan speedboat menuju Yensawai, kurang lebih 1 jam perjalanan. Hamparan pulau pesisir dan lautan biru yang begitu indah dan mempesona menemani perjalanan rombongan Gubernur Papua Barat untuk menghadiri sekaligus membuka acara rapat kerja pertama Kesatuan Adat Biak Wilayah Papua Barat Yensawai. Sekitar pukul 12 siang, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat serta pejabat Provinsi Papua Barat diterima secara adat untuk menuju tempat kegiatan raker. Prosesi adat pertama Gubernur Papua Barat sebelum memasuki kampung Yensawai diperkenakan untuk menginjak piring. Kemudian diberikan cenderamata berupa noken dan topi dari kulit kayu. Sementara prosesi kedua, Gubernur bersama rombongan memasuki sebuah simbol perahu untuk diantar menuju tempat kegiatan.
Yen Sawai, sebuah desa wisata yang berada di Pulau Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat. Penduduknya merupakan masyarakat asli Biak yang dikenal masih kental dengan budaya tradisi mereka. Rapat kerja pertama Kesatuan Masyarakat Adat Biak Wilayah Papua Barat Yen Sawai dengan tema Kesukuan dan Kepapuan dalam Otonomi Khusus Papua, dengan subtema membangun persaudaraan dan persatuan menuju Papua Baru yang sejahtera dan damai. Bupati Raja Ampat Faris Umlati dalam sambutannya mengatakan, melalui rapat kerja ini eksistensi Kesatuan Masyarakat Adat Biak semakin kuat dalam mengikuti membangun Provinsi Papua Barat ke depan. Bupati Raja Ampat juga mengapresiasi Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang telah memberikan dukungan penuh bagi suku Biak di Papua Barat yang ikut juga memberikan kontribusi dalam membangun Papua Barat. Hal yang luar biasa di mana kesibukan yang ada dalam hari-hari kerja Bapak Gubernur sangat memberikan respon dan dukungan terhadap seluruh kelompok adat di tanah Papua, khususnya di kelompok masyarakat Biak yang ada di Provinsi Papua Barat. Tentunya kehadiran Bapak ini saya yakin dan percaya, sebagai orang yang percaya terhadap Tuhan dan takut akan Tuhan, bahwa ini awal dalam langkah daripada berkat yang nantinya Bapak akan terima sebagai bagian yang diterima dalam keluarga masyarakat Biak. Rapat kerja pertama Kesatuan Adat Biak yang akan berlangsung selama 2 hari, kegiatan ini resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat bersama Bupati Raja Ampat dan Sekretaris Daerah Kota Sorong, dengan ditandai memukul tambur secara bersama. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, raker pertama adat Biak dapat menghasilkan program kerja unggulan sesuai organisasi visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut, kata Gubernur, suku Biak punya peranan besar dalam kemajuan pembangunan di Papua, kabupaten kota, dan juga Papua Barat. Melalui forum rapat kerja tahun 2022 ini, saya berpesan agar Cerukuna masyarakat Biak Papua Barat dapat menghasilkan program kerja unggulan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini. KMSB Papua Barat harus mampu melahirkan generasi terbaik yang memiliki integritas yang unggul, serta mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan elemen lainnya guna mewujudkan Papua Barat yang lebih maju, aman, dan sejahtera. Usai menghadiri rangkaian raker pertama Kesatuan Adat Biak di Kampung Yen Sawai, Gubernur bersama Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat bersama rombongan kembali ke Waisai, ibu kota Raja Ampat, dengan menggunakan speedboat. Dari Raja Ampat, Nikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan didampingi Pangdam Kaswari Maijen TNI Gabriel Lema melakukan peletakan batu pertama tanda mulainya pembangunan kolam renang dan Mako Denintel Kodam 18 Kaswari di Kompleks Makodam di Arfai. Pangdam 18 Kaswari Maijen TNI Gabriel Lema menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan pimpinan DPR Provinsi Papua Barat beserta jajaran yang telah memberikan perhatian dan bantuannya kepada Kodam 18 Kaswari dalam pembangunan infrastruktur Kodam. Pangdam menyebutkan pembangunan ini harus memberi manfaat bagi kemajuan masyarakat Papua Barat, seperti kolam renang ini dapat menjadi sarana saling asah dan asuh untuk atlet berbakat. Begitu juga keberadaan Makoden Intel Kodam 18 Kaswari mesti bisa membantu ciptakan rasa aman bagi daerah ini. Berkenan melakukan peletakan batu pertama, tanda dimulainya pembangunan kolam renang dan kantor Makode Intel, Kodam 18 Kaswari. Memang Bapak, ini terlihat terasa hari makin dekat. Ya, kolam renang sekarang Bapak Gubernur melakukan peletakan batu pertama.
Tetapi kita semua yakin percaya, tidak saja Kodam 18 Kasuari, seluruh masyarakat Papua Barat ini ada representasi di sini, Bapak. Ya, dengan doa itu, ya kita yakin dan percaya pada saatnya nanti, setelah peletakan ini, Bapak Gubernur juga yang akan meresmikan kolam renang dan juga Makorin Intel. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Manechan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kodam dan Polda Papua Barat beserta seluruh jajaran karena mempunyai tekad dan komitmen untuk terus menjaga keamanan di tanah Papua Barat. Kolam renangnya sudah selesai, ya. Ini akan melahirkan aktivitas kita, berenang-berenang ya, daerah, bahkan sampai ke nasional, bahkan di Asia dan juga internasional ke depan. Ya, ini harapan saya, harapan kita semua. Ya, kemarin di PON juga kita renangin juga kita tidak mendapatkan medali. Tetapi harapan saya ke depan, ya, PON 2024 ya, PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, ya ini kita dari kolam renang ini bisa melahirkan artis-artis kita nanti berkembang. Jadi kolam ini tidak hanya untuk Kodam 18 Kasuari, tapi juga ini pasti untuk umum juga yang akan juga berekreasi, tapi juga akan berenang dan latihan di sini untuk kesehatan, tapi juga untuk berprestasi. Gubernur juga berpesan kelak kolam renang akan mampu mencetak atlet renang seperti perenang nasional Richard Sambera yang selalu berjaya di tingkat nasional dan internasional. Di sela-sela kegiatan juga dilaksanakan dengan pemberian cenderamata oleh Pangdam yang diserahkan kepada Gubernur, Ketua DPRD Papua Barat Origenes Wonggor, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Patrick Renwarin dan Kabinda Papua Barat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.